Halo Sobat MP, ketemu lagi dengan kakak, Kak Budi 1. Nah, kali ini kakak akan membahas soal-soal TPS kuantitatif yang berupa gambar. Sebetulnya, untuk kuasai soal-soal kuantitatif, kuncinya adalah dengan banyak latihan soal. Karena dengan banyak latihan soal, kita akan menemukan variasi-variasi soal yang sangat beragam. Tentu ini akan sangat membantu adik-adik pada saat mengerjakan soal UTBK yang sesungguhnya. Soal gambar yang pertama. Dalam soal UTBK biasanya terdapat angka pada sebuah gambar. Gambarnya bisa berupa kotak, segitiga, atau lingkaran seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, biasanya yang perlu kita perhatikan adalah di sini kita gunakan operasi, yaitu operasi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau bahkan ada yang menggunakan akar. Nah, untuk tipe soal ini tentukan nilai X kuadrat. Berapakah nilai X kuadrat? Nah, dalam soal ini kebetulan bilangan-bilangan dalam lingkaran itu memiliki karakteristik yang sama, bahwa jumlah dari keempat bilangan ini ternyata sama. Kita buktikan ya, berarti ini 21 untuk yang pertama. 21 ditambah 31 ditambah 34 ditambah 14, hasilnya adalah berapa? 2 tambah 3 5, 5 tambah 3 8, 8 tambah 1 9, tambah 10, berarti ini 100. Kemudian yang kedua, lingkaran yang kedua, 57 ditambah 3 ditambah 19 ditambah 21, hasilnya adalah 100 juga ya. Oke, berarti untuk lingkaran yang ketiga juga sama. Berarti ini 17 ditambah 35 ditambah 26 ditambah X, hasilnya harus 100. Nah, kita jumlahin semua nih yang depan. Berapa hasilnya? Ya, 78 ditambah X sama dengan 100. Sehingga X-nya sama dengan, tinggal kurangi ya, berarti 22. Tapi yang ditanya berapa nilai X kuadrat. Jadi kita tinggal kuadratin, berarti 22 kuadrat. Berapa? Ya, belakangnya 4 ya. Oke. Berarti hasilnya adalah 484. Nah, ini hasil untuk nomor 1. Jadi, kuncinya adalah di operasi. Bisa menggunakan jumlah, kurang, kali, bagi, atau akar. Masih sama ya, mirip dengan soal yang pertama. Jadi penyelesaiannya adalah dengan menggunakan operasi ya, sama seperti tadi kita gunakan operasi baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau akar. Nah, di sini ada 4 bilangan 1 2 3 4. Gimana caranya supaya hasil akhirnya setelah dioperasikan adalah 1? Nah, kalau kalian banyak latihan, tentunya bisa menghitung dengan sangat cepat ya. Ya, jadi kita tentukan nilai X. Nanti operasi yang di sebelah kiri bakal sama dengan yang di sebelah kanan. Oke, kita akan gunakan jalur ini. Berarti 20 dibagi 2. 20 kita bagi sama 2, hasilnya adalah 10. Kemudian 10 kita bagi lagi dengan 2, hasilnya di sini 10 dibagi dengan 2. Berapa? 10 dibagi 2, hasilnya adalah 5 ya. Kemudian 5 yang ini, bilangan yang ada di sebelah kanan, kita bagi dengan hasil akhir yang ada di sini. Berarti ini 5 kebetulan dibagi sama ya dengan 5. Berarti hasilnya adalah 5 bagi 5, 1 ya. Jadi untuk yang di sebelah kanan, operasinya juga sama. Berarti polanya sama. 14 kita bagi sama 7. Berarti 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dibagi sama 2 lagi. 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Kemudian angka yang di sebelah kanan, 9 kita bagi dengan hasil dari operasi yang terakhir. Berarti ini dibagi dengan 1. Maka hasilnya adalah 9. Jadi untuk tipe yang kedua ini nilai X-nya adalah 9, yang C ya. Gampang bukan? Gampang. Yang ketiga,
Nah, ini juga masih mirip sama nomor 1 dan nomor 2. Nah, kita gunakan operasi. Di sini operasinya kita gunakan sama. Bisa, kemungkinannya bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun akar ya. Nah, kita analisis di sini untuk lingkaran yang pertama. Ternyata bahwa jumlah dari dua bilangan yang di bawah ini, kalau kita akar, ternyata hasilnya adalah bilangan yang di atas. Yang pertama 28 ditambah 36, hasilnya adalah berapa? Ya, 64. Berarti akar dari 64 sama dengan berapa? 8. Betul ya? Nah, berarti yang kedua, untuk lingkaran kedua juga sama. Berarti ini 24 ditambah 12, hasilnya adalah 36. Berarti akar dari 36 adalah 6. Betul juga. Oke, berarti untuk nilai X-nya, untuk lingkaran yang ketiga, maka kita tinggal jumlahin 22 ditambah 3. Berarti sama dengan berapa ini? 25. Berarti X-nya adalah akar 25. Ya, berarti X-nya sama dengan 5. Berarti X-nya sudah ketemu. Gampang banget ya. Ke soal yang keempat, ini juga berupa gambar. Karena banyak di antara kalian yang suka masih bingung mengenai irisan dan gabungan. Ya, jadi Kak Budi jelasin dulu. Kalau ada A irisan B, berarti kalau misal ada dua lingkaran seperti ini A dan B, maka kalau yang disebut irisan adalah yang kena dua-duanya. Kemudian kalau A gabungan B, berarti kalau di sini ada A gabungan B, berarti yang mana? Ya, semuanya kena arsir ya, karena digabung. Kalau irisan berarti yang hanya kena dua-duanya, tapi kalau gabungan yang semuanya ya digabung. Kemudian ada juga A komplement. Misalkan kakak punya A di sini, ini A sama B tadi. Kemudian A komplement. Kalau A komplement berarti dia luarnya A. Berarti dia yang diarsir adalah luarnya. Berarti A-nya nggak kena. Berarti kalau B komplement juga sama ya, yang di luarnya B gitu. Jadi daerah yang diarsir untuk soal nomor 4 ini yang mana? Oke, di sini digambar ternyata di sini ada yang A irisan B-nya kena. Berarti nanti akan ada A irisan B ya. Berarti yang mungkin bisa B, C, D, E. Di sini B, C, D, E ada A irisan B-nya. Tapi A irisan B-nya di sini ternyata kearsir. Berarti dia nanti adalah gabungan ya. Berarti antara C sama D. Sekarang kita tinggal cari arsiran yang ada di bawah. Berarti A irisan B udah pasti masuk. A irisan B udah pasti masuk. Nanti dia digabung sama yang bawah ini. Nah, yang bawah ini berarti antara C dan D. Coba kita lihat yang C. A komplement gabungan B. Luar A digabung sama B. Luar A berarti semuanya ya, digabung sama B. Berarti semuanya juga. Berarti yang diarsir adalah seluruh di luar A sama di luar B. Ya, berarti untuk yang C berarti tidak benar ya. Oke, berarti kita cek yang D. Berarti A komplement dikurangi B. Luar A kan ini semesta, dikurang B. Ya, kalau luar A dikurang B berarti yang diarsir benar ya, yang di sebelah bawah C ini. Berarti ini A komplement dikurang B. Atau kalau kita balik berarti jawabannya adalah yang D ya. A komplement dikurang B gabungan A irisan B. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Oke. 5 ini juga mirip dengan yang nomor 4 atau nomor sebelumnya. Tentukan daerah yang diarsir. Nah, untuk menentukan ini maka kita bisa analisa. Yang nomor 5 ini kita bisa analisis yang A coba. Karena yang diarsir adalah bagian B, coba kita lihat B dikurang C. Kalau B dikurang C berarti semua B
kecuali yang ada C-nya. Kemudian irisan B. Wah, irisan B lagi. Kemudian B dikurang C, irisan B. Salah ya, ini pasti salah yang A. Tidak benar. Kemudian yang B, B dikurang C. B dikurang C, hasilnya ini B selain C. Kemudian irisan A. Kalau irisan A berarti yang diarsir yang ada A-nya dong, ini ya. Berarti yang B juga salah ya. Kemudian yang C. Yang C, B dikurang C, irisan A dikurang B. Kita cek, B dikurang C. Kalau B dikurang C berarti ini semua B. Kemudian irisan A dikurang B. A dikurang B berarti hasilnya adalah sebelah kiri. Ya, A dikurang B hasilnya adalah sebelah kiri. Berarti salah juga ini yang C. Coba yang D, B dikurang C, B dikurang C yang tadi ya. B selain C. Kemudian irisan B dikurang A. Kalau B dikurang A berarti seluruh B kecuali A ini. Nah, di sini berarti yang jawaban benar adalah yang D. Benar ya, ini ya. Karena B dikurang C kan hasilnya yang ini semuanya. Kemudian dikurang irisan B dikurang A. Jadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Masuk ke nomor selanjutnya, yaitu tentang luas daerah juga, tetapi ini menggunakan hitungan matematik. Berapakah luas daerah yang diarsir? Oke, yang diarsir adalah yang bagian tengah ya. Jadi untuk mencari luas yang diarsir, sebenarnya kita bisa lihat kalau kita gunakan logik bahwa yang diarsir berarti luas yang diarsir itu sama dengan arsir, sama dengan luas persegi dikurangi luas lingkaran ya. Karena ini 4 bagian ini, 4 ini kalau kakak gabungkan akan membentuk sebuah lingkaran. Oke, berarti ini luas perseginya adalah 4 dikali 4 dikurangi luas lingkarannya. Tentunya dengan R-nya adalah 2. Berarti ini pi R kuadrat 3,1. 4 dikali 2 dikali 2. Berapa ini? Oke, ini 4 kali 4, 16. Dikurangi 3,14 dikali 4. Ini 12,56 gitu ya. Nah, berarti hasilnya kita tinggal kurangi. Hasilnya adalah 3,44 cm persegi. Ini satuannya cm ya. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 3,44 cm persegi yang A. Gambar lain ini berkaitan dengan sudut. Jika AE sejajar FD, ini AE sejajar sama FD, kemudian maka berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Intinya kita mencari nilai X. Coba kita gunakan persamaan 1. BC sama dengan BD. Kalau ini sama kaki, maka sudut C sama sudut D-nya sama. Berarti ini 30 derajat. Oh, di sini pernyataan kedua BCD-nya 30 derajat. 30 derajat. Oke. Nah, karena di sini 30 derajat, sebenarnya BC sama dengan BD tidak perlu di sini ya. Karena kalau kita lihat segitiga ACZ, misalkan ini Z, maka ini 40, ini 30, berarti sudut di Z kita dapat ya. Berapa? Karena total sudut segitiga adalah 180. Jadi triknya kalau total sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Berarti ini 40, ini 30, berarti di sini 110 derajat, ya kan? Ya. Kemudian selanjutnya kita bisa temukan sudut F. Karena AE sejajar dengan FD, maka sudut di F juga sama di sini karena dia sehadap ya. Berarti ini 40 derajat sama dengan sudut A. Karena ini berpelurus, kalau di sini 40, maka sudut F yang di sebelah kiri adalah 140
derajat. Ingat bahwa sudut segi 4 dalam segi 4 itu totalnya adalah 360 derajat. Sehingga kita bisa dapatin X-nya langsung. Jadi 110 derajat ditambah 40 derajat ditambah 140 derajat ditambah X sama dengan 360 derajat. Sehingga kita bisa langsung dapetin nilai X-nya, yaitu 360 dikurang 140 dikurang 40 dikurang 110. Berapa ini? Berarti kita dapat nilai X-nya ya, entah berapa ya. Jadi jawabannya untuk tipe soal nomor 7 ini adalah, jadi cukup pernyataan 2 saja untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini juga masih tentang sudut dalam segitiga. Triknya kita substitusi aja seluruh sudut yang diketahui. Jadi untuk mencari nilai X kita substitusikan sudut R, ternyata di sini 90. Kemudian sudut S, S-nya 70. Oke, di sini 70. Kemudian T-nya 50 derajat, 50. Kemudian U-nya 65 derajat. Satu lagi W-nya 40 derajat. Oke, ingat tadi ya, sudut dalam segitiga itu jumlahnya ada 180 derajat. Berarti kita bisa cari di sini sudut-sudut yang lain yang belum diketahui. Kalau ini 70, 50 berarti 120, maka di sini 60 derajat. Karena di sini 40 sama 65 berarti 105. Maka di sini 75 derajat. Nah, kita kan akan mencari X. Berarti kita cari P dulu. P ini karena bertolak belakang, ini berarti sudutnya sama ya. Berarti ini juga 75 derajat. Lalu kita cari sudut yang ada di samping P. Ini misalkan Z. Berarti Z itu kita bisa cari dengan cara sudut berpelurus. Berarti Z ditambah 75 derajat ditambah 60 derajat itu sama dengan 180 derajat. Sehingga ini 135 berarti Z-nya sama dengan 180 dikurang 135 derajat. Z-nya adalah 45 derajat. Oke, karena Z-nya di sini 45 derajat, maka X-nya kita dapat. Berarti X ditambah 90 ditambah 45 sama dengan 180 derajat. Sehingga X-nya sama dengan 180 derajat dikurang 90 tambah 45, 135. Sehingga X-nya sama dengan 45 derajat. Oke, gampang banget ya. Nah, demikian beberapa contoh soal TPS yang berupa gambar. Gampang-gampang ya. Kuncinya adalah tingkatin latihan soalnya supaya nanti pada saat UTBK yang sesungguhnya kalian akan terbiasa mengerjakan soal-soal yang susah, apalagi yang gampang. Semangat terus untuk UTBK-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.